Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Joanna, mahasiswi PPL dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya yang bertugas di GKE Hosiana Pilang Resort GKE Pulang Pisau. Saya akan menyampaikan renungan harian untuk kita hari ini yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-15. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga memahami dengan hati dan melakukannya dalam hidup kami. Singkirkanlah segala gangguan dan kekhawatiran yang menghalangi kami untuk fokus kepada suara-Mu yang lembut. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang diucapkan berasal dari Roh Kudus-Mu, menjadi benih yang tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, kitab Hosea pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-15 dengan perikop hukuman karena penyembahan berhala. Dalam bagian ini, Israel digambarkan seperti pohon anggur yang subur, tumbuh dan berbuah. Tetapi sayangnya, buah itu tidak lagi dipersembahkan bagi Tuhan. Kemakmuran mereka justru membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka membangun mesbah-mesbah palsu, menyembah berhala, dan hidup dalam kemunafikan. Hati mereka bercabang, tidak teguh dalam kebenaran. Di sini Hosea menegur keras bahwa kemakmuran tanpa kesetiaan kepada Tuhan adalah kehancuran yang tertunda. Ketika hati umat tidak lagi berakar dalam kasih dan kebenaran, maka segala bentuk ibadah menjadi kosong dan palsu. Ada beberapa poin penting yang saya simpulkan di dalam Hosea pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-15 ini. Yang pertama, kemakmuran yang menyesatkan. Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang subur. Mereka makmur secara ekonomi dan sosial, namun kemakmuran itu tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk memperbanyak berhala dan mesbah palsu. Kita diajarkan di dalam kehidupan modern ini, kita bisa terjebak pada kenyamanan, kekayaan, atau status sehingga kita melupakan Tuhan sebagai sumber berkat. Yang kedua, yaitu hati yang bercabang. Hati umat tidak teguh. Mereka berpura-pura beribadah, tetapi sebenarnya tidak setia kepada Tuhan. Tuhan ingin kita berkenan kepada ibadah yang lahir dari hati yang bercabang. Kita diajak untuk memurnikan kembali motivasi dalam beribadah, bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai ungkapan kasih dan juga kesetiaan hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu kehancuran mesbah dan juga kepemimpinan. Karena umat Israel tidak takut kepada Tuhan, mesbah mereka akan dihancurkan dan raja mereka tidak mampu menyelamatkan. Tuhan inginkan kita bahwa kita terus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia atau sistem dunia. Hanya Tuhan yang menjadi sumber keselamatan dan pemimpin yang sejati. Yang keempat, yaitu dosa lama yang terulang. Hosea mengingatkan dosa Gibea, sebuah tragedi moral di masa lalu yang kini diulang kembali oleh bangsa Israel. Kita perlu belajar dari masa lalu dan bertobat agar tidak terjebak dalam pola kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, yaitu panggilan untuk menabur kebenaran. Di tengah teguran, Tuhan memberikan harapan, menabur keadilan, menuai kasih setia, dan membuka tanah yang baru. Tuhan selalu membuka jalan pertobatan dan pemulihan bagi umatnya yang mau kembali kepadanya.
Kita diajak untuk memperbaharui hati, hidup dalam keadilan, dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tengah dunia yang penuh godaan dan kemunafikan ini, Hosea mengajak kita untuk hidup setia, jujur, dan berakar di dalam Tuhan. Mari kita buka tanah baru dalam hati kita, agar hidup kita menjadi ladang yang menghasilkan buah kebenaran dan kasih setia. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan kebenaran, kami bersyukur atas firman-Mu dari Hosea pasal 10 ayat 1-15 yang telah menegur dan mengingatkan kami agar tidak hidup dalam kemunafikan rohani, tetapi bertobat dan kembali kepadamu dengan hati yang murni. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini menumbuhkan kesadaran dan kerinduan untuk hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, terkhususnya bagi jemaat GKI Pendohop Mantaren 1. Kami mohon Tuhan agar Engkau terus menumbuhkan iman, kasih, dan pengharapan di tengah jemaat-Mu. Kuatkanlah setiap keluarga, anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, dan lansia agar hidup dalam damai dan saling membangun. Berikanlah hikmat dan semangat bagi pelayan-pelayan gereja agar mereka melayani dengan tulus dan setia. Lindungilah jemaat-Mu dari segala pencobaan dan perpecahan, dan satukanlah hati kami semua dalam kasih Kristus. Kiranya gereja ini menjadi tempat pertumbuhan rohani, penghiburan, dan kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon berkat Tuhan dan kekuatan bagi pendeta, vikaris, TKS, PPL, dan seluruh pekerja gereja dalam melayani dengan rendah hati dan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan kehidupan berjemaat dan seluruh pelayanan di Resort GKI Pulang Pisau ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memimpin, memberkati, dan memperbaharui setiap langkah pelayanan kami. Tuhan, jadikanlah gereja-Mu tempat pertobatan dan pembaruan, agar nama-Mu dimuliakan di tengah jemaat dan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.